Halo semuanya, selamat datang kembali bersama channel Cinema Film. Video kali ini Cinema Film akan menceritakan sebuah film berjudul The 100 yang dirilis pada tahun 2022. Film ini mengisahkan tentang seorang anak muda yang baru kembali dari luar negeri, namun harus dikarantina selama 14 hari di sebuah hotel. Tiba-tiba ia menemukan monster yang dapat memasuki siapapun dan berubah bentuk menjadi yang dia inginkan. Monster tersebut berbentuk seperti kelabang dengan jumlah yang sangat banyak, hingga mampu untuk mengepung hotel yang ditempati mereka. Bagaimanakah kelanjutan film ini? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita vlogger bernama Kat yang ingin berkemah di tengah hutan. Kemudian Kat bertemu dengan seorang nenek-nenek yang menggunakan masker dan terdapat bercak darah di maskernya. Kat kemudian pergi dan membangun tenda di hutan tersebut sendiri. Ia lalu dikejutkan dengan jatuhnya seekor kelabang dan memutuskan untuk keluar tenda. Tak lama kemudian nenek yang dilihat Kat pada siang tadi tiba-tiba saja muncul di depannya. 3 bulan setelah penyebaran virus COVID-19 membuat pemerintah Thailand memutuskan untuk mengkarantina warganya yang kembali dari luar negeri. Karantina itu dilakukan pada sebuah hotel dan terdapat 5 orang yang dikarantina di sana. Mereka bernama Pham, juga Phuc, beserta sebuah keluarga yang bernama Leo, Lena, dan juga ayah mereka yang mengalami tunarungu. Terlihat semua perawat di hotel sudah menggunakan pakaian antivirus. Dan manajer hotel bernama Prawit meminta para pengunjung hotel untuk menjaga jarak sesuai anjuran dari pemerintah. Para perawat kemudian diberikan sebuah kertas yang nantinya akan diisi oleh masing-masing orang. Pada kamar Phame, sang perawat melihat bahwa ia menggunakan sebuah obat. Namun Phame tidak memberitahukan hal itu kepadanya dan hanya mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Prawit lalu menyuruh Pon untuk membersihkan semua kamar hotel karena mereka akan kedatangan banyak tamu. Namun ia mengatakan bahwa petugas di hotel itu hanya ia sendiri saja dan tidak ada yang mau melamar di hotel tersebut karena daerah hotel mereka masuk ke dalam daftar penyebaran COVID-19. Oleh karena itu June ditugaskan untuk membantu Pon membersihkan kamar hotel. Ketika membersihkan kamar hotel muncul keanehan di kamar tersebut. Di antaranya terdapat rambut pada wastafel dan juga munculnya kelabang sedang memakan bangkai tikus. Prawit lalu menegur seorang pria yang berada di luar kamar dan ternyata ia sedang memindahkan udang karena anaknya alergi terhadap udang. Namun di sana Leo nampaknya tidak menyukai sang ayah sehingga ia menjatuhkan makanan yang diberikan. Phame yang melihat hal itu bertanya kepada adik Leo yang bernama Lena tentang kelakuan sang kakak. Di sana ia mengatakan bahwa kakaknya memiliki masalah kimia di kepalanya, tetapi ia merupakan seorang atlet taekwondo dan berhasil memenangkan medali emas. Di sisi lain terlihat Prawit bertemu dengan kepala pemerintah yang telah meresmikan hotelnya sebagai tempat karantina. Di sana ia mengatakan bahwa akan tidur di hotel tersebut. Kemudian terlihat seorang kepala perawat bernama Mai dan juga perawat magang bernama Kat. Ketika itu ibu Mai memintanya untuk pulang ke rumah karena ada keperluan. Sehingga Kat menawarkan diri untuk menggantikan posisinya di sana. Sebelum pulang Mai meninggalkan pesan kepada Kat bahwa pasien bernama Phame memiliki penyakit kelainan darah. Mengetahui hal itu Kat langsung meminum sebuah darah yang mengubah matanya menjadi hitam. Pon yang diam-diam melihatnya langsung ingin melaporkan hal itu kepada Prawit. Namun Kat langsung menyusulnya yang membuat Pon tidak jadi memberitahukan hal itu. Pon yang merasa ketakutan lalu menuruni tangga hotel. Namun sesampainya di bawah ia diserang oleh Kat yang telah dirasuki oleh monster kelabang. Kat mengeluarkan kelabang itu dari mulutnya sehingga menyerang Pon yang membuatnya tewas. Lena kemudian melihat bahwa air kran di kamar itu sangatlah kotor. Sehingga ia memberitahukan hal itu kepada kakaknya Leo yang juga bernasib sama. Ia kemudian menelpon petugas hotel namun tidak mendapatkan jawaban. Sehingga ia memutuskan untuk keluar dari kamar. Di sana Leo melihat Phame sedang merokok di tangga. Sehingga ia meminta sebatang rokok dan pergi dengan membawa korek milik Phame.
Mengetahui hal itu, Fame menyusulnya dan mereka dibuat terkejut ketika melihat mayat Pon berada di tangga. Mereka lalu memutuskan untuk melaporkan hal itu kepada pihak keamanan hotel, dan di sana terlihat bahwa Kat menyamar sebagai Pon. Namun setelah mereka melihat kembali, mayat itu tiba-tiba saja menghilang. Kemudian terdengar teriakan dari View karena terdapat kelabang di badannya. Ia lalu digigit dan Fame berhasil membunuhnya, tetapi karena hal itu membuat tangannya juga terkena gigitan. Keesokan harinya setelah kejadian tersebut, Mai kemudian mendapatkan teguran dari Prawit karena menggantikan posisinya dengan seorang pemagang. Karena hal itu membuat ia hampir saja dipecat oleh Prawit. Setelah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Mai tidak akan dipecat dengan syarat ia harus memberikan protein kepada Prawit. Namun untung saja seseorang datang ketika itu yang membuat Mai bisa pergi. Setelah adiknya menelpon Leo, kemudian memutuskan untuk menelpon Fame. Namun terdengar teriakan dari dalam telepon yang membuat Leo langsung menuju ke kamar Fame. Ia menobrak pintu dan melihat bahwa Pon yang merupakan jelmaan dari monster kelabang sedang berusaha membunuh Fame. Leo kemudian memukulnya dan menusuknya sehingga membuat monster tersebut kabur melalui jendela. Atas kejadian tersebut, Prawit masih tidak mempercayai hal itu dan menganggap bahwa itu semua hanyalah rekayasa yang dibuat oleh Leo dan juga Fame. Namun Leo meminta petugas untuk melihat CCTV di hotel. Tetapi sayangnya CCTV di hotel tersebut sedang tidak bekerja, sehingga Leo mengancam Prawit untuk memindahkan keluarganya ke hotel lain. Karena keadaan kamar Fame yang berantakan, View lalu membawanya untuk tidur di kamarnya saja. Lena kemudian menelpon Leo untuk menanyakan apa yang telah terjadi, tetapi Leo tidak menjelaskan apa-apa dan langsung menutup teleponnya. Lena yang merasa ketakutan lalu menghubungi ayahnya agar dirinya bisa tidur sekamar. Melihat penjaga sedang berpatroli membuat ia memutuskan untuk menuruni tangga dan bersembunyi di samping mesin cuci setelah mengetahui bahwa ada orang lain. Dan terlihat Pon yang merupakan jelmaan dari monster kelabang sedang membawa Mai ke lantai dasar karena terdapat sesuatu. Di sana Mai dibunuh oleh monster kelabang dan menyamar sebagai Mai. Hal itu juga sempat disaksikan oleh Lena yang ketika itu sedang bersembunyi. Sang ayah kemudian memberitahukan Leo bahwa Lena tidak berada di kamarnya. Ia lalu keluar dan memeriksa setiap kamar untuk mencari Lena. Namun ketika itu terlihat gelang milik Lena terjatuh dengan bercak darah serta seorang mayat di dalam mesin cuci. Melihat hal itu, View mengatakan kepada Leo bahwa dirinya sebagai kakak tidak becus menjaga adiknya, sehingga membuat Leo menjadi marah dan memukul View di sana. Tak menunggu waktu lama terlihat Lena muncul bersama sang ayah dan diketahui bahwa mayat di dalam mesin cuci adalah mayatnya Pon. Terlihat bahwa Mai bertanya tentang apa yang baru saja dilihatnya. Di sana Lena tampak diam karena mengetahui bahwa Mai adalah monster tersebut. Setelah pergi barulah Lena memberitahukan apa yang terjadi dengan menggunakan bahasa tubuh yang hanya dimengerti oleh keluarganya saja. Leo kemudian berusaha untuk mencari-cari jalan keluar dari hotel. Leo akhirnya mau berbicara dengan ayahnya yang membuat ia bahagia. Di sisi lain, Pak Prawit mengumumkan kepada seluruh pengunjung hotel untuk tidak keluar dari kamar dan meminta semua ponsel pengunjung sebagai barang bukti bagi polisi. Kemudian terlihat Mai yang merupakan monster kelabang mengancam Pak Prawit untuk menyerahkan Fame kepada dirinya. Karena Fame memiliki darah berbeda yang bisa membuat monster kelabang itu hidup lebih lama. Pak Prawit lalu menyuruh petugas keamanan hotel untuk mengunci semua pintu. Dan ternyata semua telepon itu akan dihancurkan olehnya, agar membuat berita tentang hotel tersebut tidak menyebar ke media yang membuat citra hotelnya hancur. Begitu juga dengan temannya yang sudah meresmikan hotel tersebut. Ia yang sedang menginap di sana memutuskan untuk melarikan diri dari hotel. Namun sesampainya di luar mereka dibunuh oleh monster itu. Kemudian terlihat bahwa ribuan kelabang sudah mengepung semua pintu hotel, yang membuat kepanikan bagi para pengunjung dan menewaskan beberapa orang. View kemudian menyelamatkan Mai dari serangan kelabang tanpa mengetahui bahwa Mai adalah orang yang memunculkan kelabang tersebut.
Mereka semua berlari hingga sampai di pintu lobi hotel. Namun karena semua pintu di hotel tersebut telah dikunci membuat mereka tidak bisa keluar. Kemudian muncullah Pak Perawit yang membawa senjata dan mengancam Fame untuk menyerahkan diri. Ia lalu memanggil monster itu untuk menyerahkan Fame sesuai keinginannya. Namun kelabang-kelabang itu muncul dari belakang Pak Perawit, dan Leo berhasil mendorongnya sehingga membuatnya dimakan oleh kelabang. Mereka lalu bertemu dengan June yang menemukan mayat Mai di sana. Karena monster tersebut dapat berubah bentuk, membuat mereka saling menuduh satu sama lain. Mengetahui sebelumnya Mai bersama View dan takut penyamarannya terbongkar, membuat monster itu langsung menyerang June dan juga menyandra Fame. Ketika Leo diserang, sang ayah kemudian mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Leo. Mereka bertarung sehingga mengakibatkan kekalahan dari Leo. Di sana terlihat bahwa Fame akan bunuh diri jika View tidak membiarkan mereka hidup, sehingga membuat View terdiam dan membawa Fame pergi dari sana. Sebelum meninggal, sang ayah kemudian memberikan sebuah surat dari sang ibu yang berpesan untuk menjaga kedua anak mereka jika dirinya tidak selamat. Surat itu kemudian membuat Leo menyesal telah mengabaikan ayahnya. Sesampainya di luar, View menyuruh Fame untuk meminum obatnya. Namun Fame mengatakan dirinya akan meminum obat tersebut jika ia melihat View yang sebenarnya. Karena takut Fame akan meninggal, membuat monster itu keluar dan langsung membawa Fame. Mengetahui bahwa Fame di atas rumah, membuat View bangkit sambil membawa obat itu dan memberikan obat itu langsung kepada Fame sehingga mereka bisa melarikan diri dari sana. Namun monster tersebut menyusul dan langsung menyerang View. Di sana terlihat Leo masih hidup dan langsung menyerang monster tersebut sehingga terjadi pertarungan antara mereka. Kemudian mereka pergi dan berjumpa dengan Lena sehingga mereka memutuskan untuk mencari jalan keluar dari hotel tersebut. Namun tiba-tiba saja View diserang dengan tentakelnya yang membuatnya tewas. Selanjutnya Leo yang mencoba untuk menahan serangan sang monster harus tertusuk tentakel. Kebocoran gas di sana membuat Leo berpikir untuk mengakhiri hidupnya dengan meledakkan tempat itu agar bisa menyelamatkan Fame dan juga Lena. 1 tahun setelah kejadian tersebut, terlihat Fame tiba-tiba saja sembuh dari penyakit langkanya, sehingga ia bersama Lena dan seorang pria yang mengetahui kehidupan kelabang datang ke hotel yang dulu pernah mereka kunjungi. Di sana mereka membawa semprotan pembasmi kelabang untuk membersihkan hotel yang sudah tidak digunakan lagi. Tujuan mereka datang ke sana karena mendapatkan telepon seorang gadis yang meminta tolong bernama Jae-gun. Terlihat kaki gadis itu terluka akibat gigitan kelabang di sana. Kemudian sang gadis memberikan korek kepada Fame. Ia mendapatkan korek itu dari seseorang yang telah menyelamatkannya. Ketika membawa gadis itu pergi dari sana, terlihat bahwa matanya menghitam, tanda bahwa di dalam dirinya terdapat monster kelabang. Di akhir film terlihat Leo masih hidup, tetapi kemungkinan dirinya bukanlah manusia lagi, dan film pun selesai. Sekian alur cerita film kali ini. Jangan lupa ikuti channel ini agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.